Oke, kita lanjutkan kuliah kita. Kali ini kita akan membahas tentang produk bioteknologi dalam bidang biofarmasi. Biasa disebut dalam bahasa Inggris biopharmaceutical products. Oke, kita mulai dari pendahuluan bahwa produk bioteknologi di bidang farmasi itu disebut biofarmasi atau biasa disebut dengan bioterapi atau obat biologis. Kenapa ini disebut dengan obat biologis? Karena dihasilkan dari makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Senyawa obat biologis seperti contohnya itu adalah hormon, protein, kemudian asam nukleat, DNA atau RNA. Obat biofarmasi adalah molekul besar dan kompleks. Jadi ini berbeda dengan obat kimia, di mana obat kimia unsurnya sudah sangat spesifik. Sementara untuk obat biofarmasi itu ukuran molekulnya jauh lebih besar. Contohnya protein dan lain-lain. Kemudian untuk obat biologis ini tadi berasal dari sel hidup karena dihasilkan oleh makhluk hidup. Berbeda dengan obat chemical. Diperoleh dari sumber biologis dan diproduksi melalui bioteknologi industri. Jadi awalnya itu uh, diproduksi dalam skala kecil, tetapi sekarang sudah dalam skala industri. Jadi sudah dapat memproduksi dalam jumlah yang sangat banyak karena perkembangan obat biologis itu sangat meningkat tajam dibandingkan obat yang berasal dari senyawa kimia. Kemudian berguna untuk pengobatan berbagai gangguan kesehatan manusia. Contohnya itu seperti kanker, di mana kalau menggunakan senyawa kimia, obat kimia, contohnya kemoterapi, itu kan dapat sangat mempunyai efek samping, sehingga sel-sel yang sehat itu dapat mengalami kerusakan karena akibat paparan dari kemoterapi tersebut. Kemudian biasanya obat biologis ini digunakan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus, kemudian diabetes, obat hepatitis, dan multiple sklerosis. Jadi ini biasa menggunakan obat biologis. Kemudian seperti kita ketahui persyaratan sebagai obat yang pertama itu harus aman, kemudian harus efektif dan tidak mahal. Walaupun pada awalnya itu seperti contohnya obat yang berasal dari senyawa kimia itu kan biasanya mempunyai hak paten karena dalam penemuan suatu obat itu atau pembuatan suatu obat itu membutuhkan waktu yang lama, kemudian biaya yang sangat besar. Jadi ada hak patennya untuk melindungi hak si penciptanya supaya tidak dirugikan. Jadi biasanya di awal-awal harga obat itu sangat mahal, sangat tinggi. Karena memang untuk pengembangan suatu obat baru itu sangat susah dan tidak sedikit biaya. Jadi ini makanya banyak diciptakan seperti sekarang itu obat biosimilarity, kemudian obat biologis ini supaya obat-obat tersebut dapat menjadi lebih murah.
Kemudian biofarmasi atau obat biologis, ini adalah obat-obatan yang diproduksi menggunakan bioteknologi seperti rekayasa genetik, ini sudah biasa kalian dengar. Kemudian teknologi hibridoma, yaitu menggabungkan dua sel menjadi sel hibrid atau sel hibridoma untuk menghasilkan antibodi. Kemudian teknik biofarmasi seperti teknologi DNA rekombinan, transfer gen, ini juga sudah biasa kalian dengar. Kemudian produksi vaksin. Contohnya produk dari bioteknologi dalam bidang farmasi adalah insulin. Jadi hormon insulin itu dapat diproduksi oleh bakteri E. coli. Jadi DNA yang mengkode untuk hormon insulin itu dilakukan atau diinsersi ke bakteri E. coli. Kemudian E. coli-nya itu dikultur, dikembangkan sehingga dapat menghasilkan banyak E. coli yang rekombinan atau yang memiliki kode genetik dari si hormon insulin tersebut. Sehingga itu nanti insulin yang dihasilkan itu bisa dipanen dan digunakan sebagai terapi untuk penyakit diabetes pada manusia. Ini adalah perbedaan antara obat kimikal dan biologi. Jadi kalau yang kimikal itu disintesis dari senyawa kimia, kemudian kalau obat biologis itu diproduksi oleh makhluk hidup. Contohnya biasanya mikroorganisme, kemudian hewan, tanaman juga itu bisa memproduksi obat biologis. Kemudian kalau yang kimikal itu dia memiliki berat molekul yang rendah. Sementara kalau si obat biologi itu berat molekulnya besar. Kemudian strukturnya sudah diketahui untuk yang kimikal, sementara yang biologi masih sangat kompleks. Kemudian mostly proses independen. Jadi yang chemical itu pembuatannya itu tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Sementara kalau yang biologi itu sangat tergantung dengan situasi dan kondisi. Karena ini menggunakan makhluk hidup. Jadi misalnya kita menggunakan mikroorganisme itu sangat tergantung dengan media yang kita gunakan, kemudian temperatur, kemudian lingkungannya, itu sangat tergantung ke suasana dan kondisi kehidupan si makhluk hidupnya. Kemudian untuk chemical itu sangat stabil, sementara yang biologi tidak stabil atau sangat sensitif. Makanya obat-obat yang diproduksi melalui produk bioteknologi itu biasanya kita harus menyimpannya itu misalnya di dalam suhu dengan temperatur yang sangat rendah di dalam freezer, karena itu nanti bisa rusak apabila kita simpan di dalam suhu ruang seperti obat kimikal. Contohnya itu vaksin. Jadi vaksin itu biasanya disimpan di dalam paling minimal minus 20 derajat Celcius. Jadi itu harus tetap terjaga. Apabila itu tidak dilakukan, maka vaksin tersebut akan rusak dan tidak bisa digunakan. Tetapi itu ada sedikit perbedaan. Misalnya kita menggunakan vaksin konvensional yang dimana bakteri atau virus yang dilemahkan atau yang sudah mati. Itu merupakan vaksin konvensional, itu harus disimpan di dalam temperatur yang sangat rendah.
Tetapi apabila vaksinnya itu vaksin DNA yang berasal dari DNA, itu biasanya tidak harus disimpan dalam suhu yang sangat rendah. Kemudian obat kemikal itu biasanya tidak bersifat imunogenik, imunogenik. Tetapi kalau yang biologi itu biasanya bersifat imunogenik. Maksudnya di sini kalau yang kemikal itu biasanya tidak merangsang sistem imun kita menjadi sangat aktif atau uh, menjadi menimbulkan alergi berlebihan. Tetapi kalau yang obat biologi itu dia biasa menimbulkan reaksi sistem imun kita. Jadi bisa aja sistem imun kita menjadi lebih reaktif sehingga menimbulkan alergi yang berlebihan. Kemudian kita lihat milestones-nya industri farmasi bahwa dimulai dari tahun 1895 diproduksi aspirin, kemudian berkembang terus sampai pada tahun 1922 ditemukan insulin. Kemudian pada tahun 1930 produksi insulin bisa secara lebih luas lagi, lebih besar. Kemudian pada tahun 1940 ditemukan antibiotik penisilin. Jadi kemudian dari sini dimulai awal dari perkembangan obat biologi atau disebut dengan biofarmasi. Jadi mulai dari sini kemudian di tahun 1953 struktur DNA diketahui. Kemudian setelah struktur DNA diketahui, penemuan PCR, kemudian itu berkembang penemuan enzim-enzim untuk enzim polymerase itu semakin mempercepat perkembangan biofarmasi. Kemudian ada rekayasa genetik pada tahun 1973. Kemudian pada tahun 1975 pembuatan antibodi monoklonal. Jadi sudah bisa dibuat antibodi monoklonal di sini. Ini sudah sangat luar biasa. Kemudian sebelumnya itu untuk memproduksi insulin itu belum bisa melalui rekombinan, tetapi pada tahun 1980 sudah dilakukan rekombinan. Jadi dulunya itu untuk memproduksi insulin itu masih dilakukan pada hewan tingkat tinggi. Contohnya sapi, babi, dan itu hasil yang diperoleh produknya itu hanya dalam jumlah terbatas. Jadi belum bisa memproduksi dengan sangat banyak. Tetapi setelah dilakukan rekombinan insulin, kalau seperti kita ketahui kan bakteri misalnya E. coli itu kan kecil, kemudian kita tidak membutuhkan ruang yang besar, kemudian pertumbuhan E. coli sangat cepat. Jadi itu dapat memproduksi insulin dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang lebih singkat. Jadi ini sangat membantu sekali untuk memproduksi insulin karena waktu itu insulin sangat dibutuhkan karena penderita diabetes sangat banyak, sementara insulin yang dibutuhkan itu jauh sangat banyak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan insulin itu yang dulunya itu sangat susah dipenuhi, tetapi setelah ada rekombinan insulin maka untuk kebutuhan hormon insulin itu dapat terpenuhi dengan mudah. Kemudian di sini bisa kita lihat perkembangan antara obat kemikal atau farmasi dengan
produk bioteknologi. Jadi mulai dari tahun 1993 dimulai industri-industri produk bioteknologi untuk farmasi. Jadi di sana masih jumlahnya itu masih sangat sedikit di tahun 1933, kemudian meningkat di tahun 1944, kemudian pada tahun 1995 itu mengalami penurunan dan meningkat tajam. Kemudian tahun 1999 terjadi penurunan dan selanjutnya itu meningkat terus sehingga melampaui jumlah dari obat kemikal, dan ini pada tahun 2002 dicapai perkembangan biofarmasi itu sangat meningkat, dan ini banyak negara-negara maju sekarang ini menetapkan bahwa pengembangan bioteknologi itu menjadi industri utama di dalam negaranya, karena diprediksi untuk 10 tahun ke depan itu program bioteknologi merupakan program yang sangat menjanjikan. Jadi industri-industri bioteknologi sangat berkembang pesat. Di mana di sini itu karena untuk menjawab tantangan kehidupan saat ini, baik itu dari aspek farmasi, kemudian kedokteran, pertanian, industri-industri yang lain itu sangat berhubungan dengan bioteknologi untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Dan di sini di tahun 2002 bahwa FDA itu atau Food and Drug Administration itu lembaga yang mengizinkan suatu obat dan makanan itu telah menyetujui bahwa produk bioteknologi di bidang farmasi itu aman untuk dipasarkan secara global. Jadi setelah itu peningkatan dari produk-produk bioteknologi itu meningkat tajam. Kemudian di sini bisa kita lihat bahwa perbandingan antara pasar dari obat kemikal dengan produk bioteknologi. Jadi di mana yang biru muda itu adalah market dari obat kemikal, sementara yang biru tua itu adalah market dari produk bioteknologi. Di mana di sini peningkatan tajam dari produk bioteknologi itu sangat tinggi, jauh, sehingga meninggalkan dari market pasar kemikal. Kemudian di sini kita lihat bahwa setelah adanya obat biologi, pengembangan produk bioteknologi, maka obat kemikal itu lambat laun menjadi menurun. Padahal kemarin kita tahu untuk penemuan suatu obat kimia yang baru itu membutuhkan waktu dan dana yang sangat besar. Jadi di sini bisa kita lihat dari tahun 1994, misalnya di sana itu ada ditemukan 42 jenis obat baru. Kemudian di tahun 95 juga ada 42. Kemudian sampai tahun 2009 mengalami penurunan. Dan 10 tahun terakhir itu setelah ada pengembangan obat-obat baru itu, di tahun 2003 terjadi penciptaan obat kimia yang sangat rendah. Ini seiring berjalannya waktu, pengembangan obat-obat biologi atau biofarmasi itu meningkat tajam, sehingga obat-obat kemikal
mulai tertinggal. Jadi di sini bisa kita lihat pada tahun 2008 bahwa pasar perusahaan penghasil perusahaan obat itu di sini bisa kita lihat untuk penjualannya itu, hasil penjualannya itu misalnya produknya itu Lipitor, itu obat chemical untuk penurun kolesterol di dalam darah, itu hasil penjualannya per tahun itu 13.507 juta dolar Amerika Serikat, merupakan obat yang paling banyak digunakan waktu itu. Kemudian Plavix, di mana di sini bisa kita lihat bahwa obat-obat chemical masih menguasai pasar waktu itu. Tetapi setelah itu, setelah tahun 2014, di mana obat-obat chemical itu tidak lagi menguasai pasar. Sekarang tahun 2014 ini produk-produk bioteknologi di bidang farmasi itu menguasai pasar, dan karena semakin meningkat tajam, dan sampai saat ini investasi yang paling besar itu termasuk salah satunya adalah pengembangan bioteknologi. Jadi ini suatu pencapaian atau harapan yang diharapkan oleh setiap negara untuk menciptakan suatu produk yang lebih baik untuk peningkatan kesehatan manusia. Jadi kemarin minggu lalu sudah kita lihat untuk penemuan suatu obat itu mulai dari senyawa yang berpotensi untuk menjadi obat, itu untuk masuk ke tahap selanjutnya untuk ke hewan coba itu membutuh waktu 3-4 tahun. Kemudian setelah clinical studies, mulai dari hewan coba, kemudian menggunakan orang sehat fase 1, itu bisa sampai 5 tahun. Kemudian masuk ke fase 2 untuk mencoba menguji obat tersebut ke orang yang sakit, itu bisa memakan waktu 2 tahun. Kemudian meningkatkan pengujian dengan lebih banyak lagi pasien yang sakit, itu bisa 4 tahun. Jadi kalau di total seluruhnya mulai dari senyawa yang berpotensi sampai obat tersebut dipasarkan itu berkisar 10 tahun. Jadi bisa kita bayangkan untuk obat-obat tersebut tadi pengembangannya itu mulai dari sebelum-sebelumnya. Jadi sangat memakan banyak waktu, biaya, kemudian tenaga. Kemudian di sini bisa kita lihat rata-rata pengembangan untuk penelitian dan rata-rata biaya pengembangan dan penelitian suatu obat baru. Jadi di tahun 1976 itu dana yang dikeluarkan itu berkisar 54 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian di tahun 1987 menjadi 231 juta dolar. Kemudian meningkat di tahun 2000 menjadi 897 juta dolar.
Kemudian di tahun 2010 menjadi 2.150 juta dolar Amerika Serikat. Jadi di sini bisa kita lihat perkembangan biaya yang digunakan untuk pengembangan suatu obat baru. Jadi sangat membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemudian untuk pengembangan obat tersebut bisa kalian lihat ini dari perusahaan Roche yang membuat ilustrasinya seperti ini. Jadi investasinya itu 1 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian waktu yang dihabiskan sekitar 1 juta jam. Kemudian eksperimen yang dilakukan itu 6.587 dan jumlah penelitiannya itu 423 hanya untuk menciptakan satu obat baru. Jadi bisa kalian bayangkan ilustrasi ini bagaimana susahnya untuk menciptakan atau mengembangkan suatu obat baru. Kemudian segmen dari biofarmasi. Jadi produk-produk biofarmasi bisa dilihat di sini berapa banyak. Misalnya untuk pengembangan vaksin itu 0,2%, kemudian produk hormon itu 5,1%, interleukin 0,6%, kemudian colony stimulating factor itu 8,2, blood factor itu 10,7%, dan ini yang paling tinggi interferon 17,2%, insulin 13,2%, dan antibodi monoklonal itu 12,4%. Jadi ini segmen-segmen pengembangan dari produk-produk bioteknologi itu. Jadi bisa kalian lihat mana yang paling banyak. Yang paling tertinggi itu adalah erythropoietin 25,3%. Kemudian disusul interferon dan insulin. Jadi saat ini jenis-jenis dari produk bioteknologi itu di bidang farmasi adalah masih didominasi ini. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk produk jenis-jenis yang baru akan dikembangkan lagi. Kemudian di sini untuk trennya itu pengembangan obat biofarmasi itu masih pada pengobatan kanker. Kemudian penyakit menular biasanya yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Kemudian autoimun. Kemudian AIDS dan HIV. Jadi masih didominasi oleh penyakit kanker. Ini karena penderita kanker jumlahnya sangat banyak, tetapi untuk pengobatan secara kimia atau chemical itu masih belum efektif, sehingga diharapkan bahwa obat biofarmasi ini bisa menjadi solusi untuk pengobatan kanker. Kemudian untuk klasifikasi dari biofarmasi generasi pertama itu ditemukannya antibodi monoklonal murin tanpa rekayasa atau protein pengganti sederhana yang menunjukkan urutan asam amino yang identik dengan protein manusia asli. Jadi di sana sudah ada proses pembuatan antibodi monoklonal murin pada generasi pertama. Kemudian biofarmasi generasi kedua, produk rekayasa.
perubahan urutan asam amino glikokomponen dari protein glikolisasi. Kemudian lampiran kovalen dari bagian kimia seperti polietilin glikol. Jadi ini dilakukan untuk membuat antibodi monoklonal. Jadi melalui teknik hibridoma ini digunakan untuk melakukan fusi sel antara sel limfosit dan sel kanker. Kemudian mengubah profil protein imunologis atau farmakokinetik atau untuk menghasilkan produk fusi baru. Jadi ini digunakan untuk melakukan menciptakan antibodi monoklonal. Kemudian jenis-jenis biofarmasi ada antisera, kemudian sitokinin, interferon, interleukin, enzim, hormon, clathing factor, vaksin, antibodi monoklonal, terapi sel, antisens, obat antisens, kemudian protein terapi. Jadi ini adalah macam-macam dari jenis-jenis produk biofarmasi. Keuntungan biofarmasi, satu, sangat efektif, kemudian sangat spesifik, lebih sedikit efek samping, tidak bersifat karsinogenik, aman, produk komersial yang mudah. Jadi produk biofarmasi itu sangat efektif. Itu bisa kita lihat dengan berbagai terapi-terapi yang dilakukan menggunakan produk biofarmasi. Kemudian sangat spesifik, contohnya antibodi monoklonal, jadi dia sudah sangat spesifik untuk mengobati jenis kansernya. Jadi tidak seperti kemoterapi yang dapat merusak sel yang sehat. Tetapi apabila menggunakan antibodi monoklonal, itu bisa hanya menyerang sel kansernya tersebut. Kemudian lebih sedikit efek samping. Jadi efek sampingnya itu jauh lebih sedikit dibandingkan obat-obat kimia. Kemudian tidak bersifat karsinogenik. Jadi karena ini tidak berbeda seperti obat-obat kemarin, obat kimia itu apabila tidak diekskresi secara sempurna di dalam tubuh, maka itu akan bersifat karsinogenik di dalam tubuh kita. Jadi itu akan itu berbeda dengan produk-produk biofarmasi. Kemudian aman. Jadi setiap obat itu harus mempunyai kriteria aman untuk bisa digunakan. Kemudian produk komersial yang mudah. Jadi maksudnya di sini apabila kita sudah mengetahui tekniknya, maka sebenarnya untuk memproduksi produk bioteknologi itu bisa dikatakan jauh lebih mudah dan efisien dibandingkan menghasilkan obat-obat kimia. Kemudian untuk perusahaan biofarmasi itu sangat kompleks. Jadi gambaran umumnya seperti ini. Misalnya kita untuk memproduksi hormon insulin. Jadi gennya itu harus disesuaikan dengan gen yang menghasilkan hormon insulin di tubuh kita. Kemudian itu
diinsert ke vektor atau plasmid. Kemudian nanti ini akan ditransformasikan ke host space-nya, atau contohnya di sini E. coli. Jadi bisa juga organisme yang lain. Jadi biasanya akan ditransformasikan ke E. coli. Kemudian akan terjadi fermentasi untuk memproduksi si hormon insulin tersebut. Kemudian dari situ akan dilakukan purifikasi untuk mendapatkan hormon insulinnya tersebut. Jadi gambaran umumnya seperti ini untuk memproduksi salah satu contoh dari produk bioteknologi. Sebenarnya ini sangat kompleks, tetapi secara umum gambarannya seperti ini. Sama waktu kalian belajar di teknologi DNA untuk melakukan cloning. Jadi kita melakukan rekombinan DNA ke mikroorganisme. Kemudian mikroorganisme itu nanti akan kita kultur dengan membawa gen yang kita inginkan. Yang menggunakan sistem ekspresi, jadi teknik DNA rekombinan tadi diekspresikan ke misalnya ke E. coli, Streptomyces, Saccharomyces, insect cell, mamalia cell, dan transgenic plant atau animal. Jadi kode DNA atau gen yang kita inginkan itu nanti kita insersi ke E. coli, Streptomyces, Saccharomyces, kemudian nanti itu akan si E. coli-nya itu akan mengekspresikan kode gen tersebut, maka dihasilkan contohnya tadi hormon insulin, bisa antibodi, bisa protein, itu diekspresikan sehingga kita bisa mengambil produknya. Kemudian keuntungan dan kelebihan dan kelemahan dari ekspresi pada E. coli. Jadi berat molekulnya tinggi, struktur 3 dimensi yang kompleks. Jadi kalau kalian melihat struktur protein, bisa kalian lihat di gene bank, itu sangat kompleks. Kemudian proses pembuatan yang kompleks, mulai dari pembacaan kode gen yang kita inginkan, kemudian insersi untuk memasukkan gen yang kita inginkan ke vektor, kemudian kita transformasikan ke E. coli-nya. Kita harus membuat si E. coli-nya menjadi kompeten sehingga vektor tadi yang membawa gen yang kita inginkan itu boleh masuk ke sel si E. coli-nya. Kemudian kita E. coli tersebut kita kultur untuk mendapatkan kultur E. coli yang memiliki DNA rekombinan. Diproduksi oleh organisme hidup, karena itu seringkali heterogen. Jadi pada saat kita melakukan DNA rekombinan atau cloning DNA, biasanya kita nanti akan ada screening apakah si E. coli tersebut memiliki DNA yang kita inginkan. Itu biasanya sangat beragam, sangat heterogen. Ada yang membawa gen yang kita inginkan, kemudian ada yang tidak. Dan biasanya jumlahnya itu hanya sedikit yang memiliki DNA yang kita inginkan, kemudian nanti itu kita kultur lagi. Dan itu juga masih bisa
terjadi lagi banyak faktor, misalnya media yang kita gunakan, kemudian kondisi dari inkubator yang kita gunakan, kemudian terjadinya kontaminasi, itu macam-macam. Jadi harus uh, dilakukan dengan protokol yang benar. Kemudian sulit dikarakterisasi sepenuhnya dengan metode analitik, fisikokimia, dan atau bioassay. Jadi untuk karakterisasinya tidak segampang yang produk dari chemical. Kemudian resiko imunogenisitas yang melekat. Jadi tadi kalau yang produk biofarmasi itu memiliki dapat merangsang sistem imun kita. Jadi akan bisa terjadi alergi yang berlebihan. Kemudian rekombinan protein ekspresi in Saccharomyces. Jadi ini contoh-contohnya rekayasa insulin untuk penyakit diabetes, kemudian GM-CSV untuk transplantasi bone marrow, kemudian RHBsAg untuk sebagai vaksin, hirudin untuk antikoagulan, kemudian urate oxidase itu untuk penyakit hiperuricemia, kemudian platelet derived growth factor untuk diabetes ulcers. Jadi ini contoh-contoh yang menggunakan rekombinan protein pada Saccharomyces. Kemudian protein yang diproduksi pada susu hewan transgenik. Jadi tidak hanya menggunakan mikroorganisme, bahwa di sini juga bisa menggunakan hewan. Itu namanya disebut hewan transgenik karena suatu gen yang kita inginkan, potongan DNA, kita insersi ke hewan tersebut sehingga hewan tersebut menghasilkan produk yang kita inginkan, dan hewan itu tersebut disebut dengan hewan transgenik. Contohnya protein TPA menggunakan spesies kambing, dan itu produknya itu dihasilkan sekitar 6 gram per liter. Jadi setiap produk susunya itu 1 liter ada 6 gram protein TPA ini rata-ratanya. Kemudian interleukin 2 pada kelinci itu yang dihasilkannya itu hanya 0,00005 gram per liter. Jadi bisa kita lihat di sini hewan-hewan transgenik yang bisa digunakan untuk memproduksi produk biofarmasi. Ada babi, ada domba, kambing, kemudian kelinci, sapi, itu bisa digunakan untuk menghasilkan produk biofarmasi. Kemudian produk biofarmasi pada tanaman transgenik. Jadi tadi pada hewan, sekarang untuk pada tanaman erythropoietin, kemudian itu dilakukan dibuat pada tanaman tembakau, kemudian yang dihasilkannya itu proteinnya itu 0,003% dari total seluruh plant protein. Jadi setelah diekstrak dia, jadi jumlah protein si erythropoietin ini hanya 0,003% dari ekstrak murninya. Jadi sangat sedikit. Begitu juga kentang juga bisa digunakan, kemudian beras. Jadi padi itu sudah bisa dilakukan untuk memproduksi
suatu produk biofarmasi. Contohnya di sini beras, interferon itu bisa. Tetapi untuk hasilnya itu belum levelnya itu belum diketahui. Jadi ini apa ya? Sesuatu pengembangan yang sangat bermanfaat untuk kehidupan di masa yang akan datang. Jadi nanti akan ada berbagai macam tanaman yang dimana setiap tanaman itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk berbagai jenis tanaman. Kemudian untuk tahapan teknologi DNA rekombinan ini sudah kalian pelajari waktu kalian di teknologi DNA ini sudah kalian pasti pahami bahwa kita harus mengambil dulu potongan DNA yang kita inginkan, kemudian kita insert ke plasmid atau vektor, dan itu nanti terjadi setelah itu kita lakukan ligasi, yaitu penyambungan DNA yang kita inginkan ke plasmid. Kemudian setelah itu kita transformasikan ke sel inang, contohnya tadi E. coli. Dan E. coli itu nanti akan menjadi E. coli rekombinan, bahwa si E. coli tersebut memiliki DNA yang kita inginkan. Kemudian itu kita kultur, kita kembangkan untuk mendapatkan jumlah yang banyak. Kemudian untuk pembuatan vaksin itu, jadi tahapannya seperti ini. Ini adalah salah satu, ini tahapan pembuatan vaksin konvensional, di mana kita memproduksi dulu, misalnya yang menjadi agennya itu adalah virus atau mikroorganisme lainnya. Itu nanti kita buat kita inokulasi dengan virus, misalnya kalau dari virus, kemudian virus tersebut dilakukan eliminasi atau untuk mengurangi tingkat virulensinya. Jadi sehingga si virus tersebut tidak dapat menginfeksi hospesnya dengan pada tingkat yang parah atau jadi dia tidak begitu virulensi lagi. Jadi sudah dilemahkan. Kemudian dilakukan purifikasi, diambil virus tersebut, kemudian itu menjadi vaksin, dan itu nanti akan diinjeksikan atau diberikan ke pasien yang membutuhkan vaksin tersebut, sehingga nanti virus yang dilemahkan tersebut atau dilemahkan atau yang sudah dimatikan itu nanti akan menimbulkan reaksi dengan sistem imun. Nanti sistem imun akan membentuk antibodi untuk si virus tersebut, sehingga tubuh kita menjadi tahan terhadap virus jenis tersebut. Oke, selanjutnya pembuatan vaksin DNA. Jadi tadi pembuatan sebelumnya itu adalah vaksin konvensional, di mana si virus atau bakterinya itu dilemahkan atau dimatikan, kemudian itu menjadi bahan vaksinnya. Tetapi kalau vaksin DNA tidak menggunakan langsung agen infeksiusnya, jadi ini menggunakan DNA dari agennya, jadi DNA yang akan digunakan sebagai vaksin. Contohnya sekarang ini kan kita lagi menghadapi virus corona, jadi bukan coronanya itu yang akan digunakan secara langsung menjadi bahan vaksin, tetapi sekarang ini kan karena DNA vaksin ini mempunyai kelebihan dari
vaksin konvensional. Jadi ini tidak terlalu berbahaya seperti vaksin konvensional karena tidak langsung komposisinya adalah bukan agen infeksiusnya tetapi adalah DNA dan DNA ini yang digunakan untuk merespon sistem imun kita untuk membentuk antibodi. Jadi ini merupakan antigen untuk uh, antibodi di tubuh kita. Jadi secara simpelnya itu, secara garis besarnya itu ada suatu virus, kemudian itu DNA-nya kita baca, gennya kita baca, kemudian itu kita ekspresikan ke plasmid. Kemudian plasmid tersebut memiliki gen dari si virus tersebut. Kemudian ini kita clone menjadi banyak plasmid tersebut dan ini yang akan menjadi vaksin. Jadi ini tidak terlalu berbahaya seperti uh, vaksin si konvensional tadi. Kemudian untuk prosedur cara kerjanya seperti ini bisa kalian lihat. Misalnya tadi si plasmid itu sudah memiliki gen si virus tersebut. Kemudian DNA vaksin tersebut ditransfer ke host cell atau ke manusia contohnya melalui injeksi intramuskular atau intradermal atau mukosal. Jadi yang penting si DNA vaksin itu masuk ke tubuh uh, ke tubuh host nya atau contohnya biasanya manusia atau hewan. Jadi nanti di sana antigen yang dibawa oleh DNA si plasmid tadi itu akan mengaktifkan sel-sel sistem imun di dalam tubuh kita dan proteinnya diekspresikan berupa antigen dan itu akan merespons sistem imun kita untuk membentuk antibodi. Jadi sehingga sistem imun kita dapat mengenali si virus tersebut. Jadi apabila virus tersebut masuk ke tubuh kita, menginfeksi tubuh kita, maka sistem imun kita akan segera menyerang, melawannya untuk supaya si virus tersebut tidak menginfeksi sel-sel di dalam tubuh kita. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan perbedaan antara vaksin DNA dengan vaksin tradisional. Jadi vaksin DNA itu hanya menggunakan DNA dari agen infeksinya. Jadi tidak menggunakan agennya itu secara langsung untuk menjadi bahan vaksin. Kemudian kalau yang vaksin tradisional itu menggunakan agen infeksinya itu secara langsung, baik itu virus atau bakteri itu dilemahkan atau dimatikan. Dan itu digunakan secara langsung menjadi bahan vaksinnya. Kemudian kalau si DNA vaksin itu menghindarkan risiko penggunaan langsung si agennya itu. Sementara kalau yang tradisional vaksin itu menggunakan agennya itu secara langsung dan ini sangat beresiko dapat menimbulkan kesalahan fatal apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan vaksin tersebut. Kemudian kalau yang DNA vaksin itu menyediakan imunitas humoral dan sel mediated imunitas. Jadi baik itu yang makromolekul dan mikromolekul seperti antibodi itu tersedia di DNA vaksin. Sementara kalau yang tradisional vaksin itu hanya yang humoral immunity atau yang makromolekul. Kemudian untuk DNA vaksin itu tidak perlu disimpan di dalam kulkas. Sementara kalau yang tradisional vaksin itu harus disimpan di dalam kulkas dengan temperatur yang sangat rendah. Apabila itu tidak disimpan dengan temperatur yang sangat rendah, maka vaksin tersebut akan rusak dan tidak dapat digunakan.
Jadi ini adalah salah satu kelebihan dari si DNA vaksin. Kemudian kelebihan di sini bisa kita lihat beberapa kelebihan dari si DNA vaksin itu, bahwa si DNA vaksin itu membuat respon antibodi di dalam tubuh kita itu lebih lama. Jadi biasanya uh, semakin kita semakin tua, maka respon antibodi itu akan semakin lemah. Jadi makanya uh, kadang perlu dilakukan untuk vaksin ulang, karena seperti vaksin tradisional tadi itu tidak usianya itu lebih singkat dibandingkan dengan DNA vaksin, respon di dalam tubuh kita untuk mengenali agen infeksinya itu. Kemudian si DNA vaksin ini memberikan respon sitotoksik T cell. Jadi ini memberikan uh, sitotoksik T cell ini akan membunuh sel kanker. Jadi ini sangat baik untuk terapi kanker. Kemudian low cost manufacture. Jadi untuk memproduksi DNA vaksin ini jauh membutuhkan biaya lebih sedikit dibandingkan vaksin tradisional tadi. Kemudian ini jauh lebih stabil dibandingkan vaksin tradisional tadi, karena vaksin tradisional itu sangat membutuhkan refrigerator. Kemudian apabila dibawa dalam perjalanan itu sangat riskan untuk terjadi kerusakan. Kemudian lebih gampang dalam penyimpanan dan transportasi. Kemudian ini masih terus dalam tahap pengembangan. Kemudian salah satu teknik lagi yang biasa digunakan adalah hibridoma. Jadi ini penggabungan dua sel untuk menghasilkan antibodi monoklonal. Jadi di sini pertama sekali itu antigen untuk merangsang sistem imun. Misalnya kita menggunakan hewan coba, di sini tikus. Ini nanti antigen kita injeksikan, maka tikus tersebut akan memberikan respon, sistem imunnya akan memberikan respon. Kemudian sel dari limfositnya itu, sel B atau sel T itu diambil, kemudian itu dilakukan fusi sel dengan sel tumor atau sel kanker. Ini nanti dilakukan itu menjadi sel hibridoma, dan ini biasanya immortal, jadi tidak akan mati. Nanti ini dikulturkan untuk menghasilkan antibodi, kemudian dilakukan purifikasi untuk mendapatkan antibodi monoklonal. Jadi gambarannya seperti ini, melakukan untuk memproduksi antibodi monoklonal. Jadi ini juga teknik yang sangat booming, banyak digunakan karena kebutuhan antibodi monoklonal itu untuk terapi kanker itu sangat dibutuhkan. Kemudian fungsi lain dari antibodi monoklonal itu adalah misalnya untuk mendeteksi kandungan hormon korionik gonadotropin dalam urin wanita hamil. Kemudian mengikat racun dan menonaktifkannya, contohnya racun tetanus, dan kelebihan obat digoxin dapat dinonaktifkan dengan antibodi ini. Mencegah penolakan jaringan terhadap jaringan transplantasi jaringan lain. Jadi mungkin melakukan transplantasi biasanya sistem imun kita akan menolak. Kemudian penggunaan antibodi monoklonal ini bisa mencegah hal tersebut supaya tidak terjadi penolakan dalam transplantasi. Jadi ini fungsi lain dari antibodi monoklonal. Fungsi utamanya tadi adalah untuk terapi penyakit seperti kanker,
Jadi ini adalah fungsi lain dari antibodi monoklonal. Oke, sekian dan cukup sampai di sini pertemuan kita. Untuk pertemuan berikutnya bisa apabila ada pertanyaan dan diskusi bisa kita lanjutkan di Google Classroom.